coulda, shoulda, gimme. Itu artinya apaan sih? Guys, di video ini kita bakal ngomongin tentang informal contraction. Jadi informal contraction itu artinya singkatan yang nggak formal. Contraction itu maksudnya diperpendek gitu. Jadi informal contraction tuh sangat sering dipakai sama orang native karena biasanya saat bicara orang native tuh ngomongnya cepet banget, jadi mereka suka memperpendek beberapa kata gitu. Jadi sebuah kata yang seharusnya tuh dua kata kedengarannya jadi kayak cuma satu kata, kayak shoulda, woulda, coulda, gimme gitu. Jadi dalam bahasa Inggris informal contraction itu ada rumusnya. Jadi video ini kita bakal diskusi hal itu. Nah tapi sebelum kita mulai ke videonya, make sure to like dulu kalau misalnya kalian suka, karena kalau misalnya kalian nge-like video ini bakal di-push sama algoritma YouTube ke penonton-penonton yang baru. Jadi it will help the channel grow. So thank you so much for that. Dan kita langsung aja ke videonya. Jadi rumus pertama adalah have menjadi a. Have kalau di kontraksi itu jadi a. Jadi misalnya kayak should have jadi shoulda, could have, coulda, would have, woulda, might have, mighta, must have, musta. Jadi itu artinya apaan sih sebenarnya? Jadi should have, could have, and would have tuh artinya lebih kayak apa ya? Ekspresi penyesalan gitu, kayak mengungkapkan penyesalan akan sesuatu yang harusnya terjadi di masa lalu gitu. Misalnya begini. You should have gone to the movie last night with us. You would have loved it. Lo seharusnya ikut nonton sama kita tadi malam, lo pasti bakal suka deh. Terus dijawab, I could have gone with you guys if I didn't have to babysit. Gue bisa aja ikut sama lo kalau misalnya gue nggak harus jagain adik gue gitu. Pokoknya would have ini ada nada penyesalan. Jadi kayak semacam would have ini nih ada pengandaiannya gitu loh. Gue bisa aja, seharusnya. Dua kata berikutnya adalah might have dan must have. Ini agak beda tipis sih arti perbedaannya. Jadi might have, must have tuh kayak mengekspresikan sebuah opini yang bisa aja benar. Might have karena may have. Kalau saya bilang must have itu mengekspresikan opini yang dalam masa lampau tapi lebih pasti gitu. Contoh, misalnya kamu lagi di kantor atau di kampus, ada yang nuduh kamu ngerusakin mesin kopi. Terus kamu bilang gini, I never used the coffee machine. It must have been Harry. Gue nggak pernah pakai mesin kopi di kantor, itu tuh pasti si Harry gitu. Kamu udah tahu bilang pasti karena kamu tahu kalau si Harry itu emang suka minum kopi dan suka pakai mesin itu, kamu udah tahu gitu. Tapi kalau kamu pakai might have, kamu bisa bilang kamu itu artinya beda. Jadi kayak I never use a coffee machine. It might have been Harry. Gue nggak pernah pakai, tapi mungkin aja si Harry gitu, karena kamu nggak tahu kalau Harry itu suka pakai mesin kopi atau enggak. Jadi kalau might have itu masih ada kurang kepastiannya, dan kalau misalnya must have itu ada pastinya gitu. Rumus kedua, kata of kalau dikontraksi menjadi a, jadi semacam kayak have juga gitu. Kalaunya kind of jadi kinda. I'm kind of full right now. Aduh, gue udah mulai kenyang nih. Atau enggak sort of jadi sorta. Sort of tuh kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau kebanyakan orang native tuh bilang sort of tuh kayak semacam apa ya, halusnya gitu loh. Misalnya ada yang tanya dalam bahasa Inggris, are you seeing anyone? Lo lagi deket sama seseorang nggak? Terus kamu bilang sort of, sort of. Kamu nggak pengen terlalu belak-belakan bilang kalau kamu itu lagi deket sama seseorang. Kamu bilangnya sort of, kayak ya mungkin gitu. Misalnya out of, jadi outa. Jadi kayak are you out of your mind? Lo gila ya gitu. Jadi out tuh bener-bener terdengar kayak satu kata, karena out sama of itu adalah gabungan kata yang sering digabungin sama orang native, kayak out of. It's like get out of here. I can't get out of here. Gue nggak bisa keluar dari sini. Oh, this table is made out of wood. Oh, meja ini terbuat dari kayu. Made out of wood. Jadi out of ini kontrasi yang sangat common. Jadi make sure kalian benar-benar pelajarin out of. A lot of itu juga a lot of. A lot of people are protesting on the street. Banyak orang protes di jalan. Like a lot of you in the audience are sleeping. Banyak dari kalian penontonnya itu lagi ketiduran. Rumus ketiga adalah you menjadi ch. Jadi kalau kayak don't you jadi don't ch, won't you jadi won't ch, got you jadi gotcha. Ini kayak don't you tuh kayak don't you wish your girlfriend was hot like me. Itu jadi kayak jangan lo harap cewek lo bakal seksi gue gitu. Atau enggak won't you, itu jadi kayak why won't you tell me your secrets? Lo kenapa gak mau ngasih tahu rahasia lo gitu. Kayak bet you, I bet you haven't studied for the exam today. Gue yakin lo pasti belum belajar buat hari ini. Got you itu gotcha. Gotcha itu tuh sering dipakai sendiri. Kayak gotcha. Itu artinya got you. I'm looking for your keys. Gotcha. Itu jadi gotcha itu
adalah sebuah slang yang artinya sebenarnya got you. Rumus terakhir, to juga menjadi a. Jadi kayak semacam gonna, wanna, gotta, have to. Kalau misalnya terakhirnya to, itu jadiin a. Gotta tuh maksudnya kayak harus melakukan. You gotta do it. Lo harus ngelakuin itu. Like, you gotta tell your parents that you're unhappy at school. Lo harus bilang orang tua lo kalau lo nggak happy di sekolah. You gotta tell her the truth. Lo harus jujur sama dia. Want to, wanna. Kamu ingin. Like, I wanna be a superstar. I wanna go to college. I wanna study this. I wanna be an entrepreneur. Gitu. Going to, jadi gonna. Itu maksudnya akan melakukan gitu. Are you gonna eat that burger? Are you gonna tell her you love her? Are you gonna start learning to play the guitar? Gitu. Apakah lo akan mulai main gitar? Apa lo bakal ngasih tahu dia sejujurnya? Have to, jadi have to. Like, I have to tell you something. Gue harus ngasih tahu lo sesuatu. Like, I have to get my work done before 6. Gue harus nyelesain kerjaan sebelum jam 6. Nah, kalau misalnya kalian nguasain dan bener-bener pelajarin informal contraction ini, kalian bakal lebih gampang ngertiin native, karena native itu suka yang mendek-medekin dan inilah yang bikin kalian nggak ngerti. Nah, buat kalian yang pengen cari orang native buat latihan bahasa Inggris, aku saranin italki karena aku personally pakai ini buat latihan bahasa Spanyol. Dan di sini kalian bisa nemuin orang native dari manapun dengan harga yang relatif murah. Bisa sampai kayak mungkin $3 sampai $4 per jam gitu. Nah, enaknya italki ini kalian bisa ngomongin tentang apapun, bisa ngelatih hal yang pengen kalian latih. Jadi benar-benar personalized banget. Maka dari itu aku suka. Nah, kalau misalnya kalian register pakai link ini, kalian bisa dapat $10 gratis. And why not? Jadi itu aja, mudah-mudahan kalian suka videonya dan kita ngomong lagi minggu depan di video baru. Until then, you have a good day.